Dari seluruh penerima bantuan iuran ini, insya Allah yang mengalami gangguan kesehatan katastrofik sekitar 106 ribuan orang sudah aktif lagi. Pagi. Mendung. Tadi itu sebelah sini ya. Soalnya mendung jadi pagi terus. Sampai hari ini jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat hampir 100 jutaan, pemerintah daerah melalui PBI daerah sekitar 50 juta. Data ini terus dinamis karena data sosial ekonomi kita setiap hari mengalami perubahan demi perubahan. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Dinamika data yang terus-menerus itulah menuntut kami semua untuk tidak pernah berhenti mengkonsolidasikan. Termasuk hari ini kami mengkonsolidasikan seluruh data-data sosial ekonomi, terutama data jaminan kesehatan nasional khusus para penerima bantuan iuran. Dari seluruh penerima bantuan iuran ini, insya Allah yang mengalami gangguan kesehatan katastrofik sekitar 106 ribuan orang sudah aktif lagi. Masih ada yang dinonaktifkan. Ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat. Dinonaktifkan dalam kerangka agar penerima bantuan iuran ini tepat sasaran, yaitu penerima bantuan iuran pada desil 1 sampai 5. Sehingga kepada pemerintah daerah, apabila ada yang penerima bantuan iuran yang dicoret karena tidak berhak menerima, maka sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks yang berhak menerima inilah dinamika data akan terus berkembang. Kita membutuhkan konsolidasi terus-menerus, terutama pihak kepala daerah untuk lebih proaktif lagi bersama kami di dalam terus melakukan penanganan dan pembaharuan data ini. Kami akan terus melakukan ground check, nanti Bu Kepala BPS akan menjelaskan, Pak Mensos akan menjelaskan, dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Saya kira itu pengantar saya, Pak Mensos. Akhiran DTSCN setiap 3 bulan oleh BPS. Kemudian penerima PBI mutakhiran setiap 1 bulan agar PBI tepat sasaran. Dan kita akan memberi jeda hasil pemutakhiran itu
untuk dikonsolidasikan pihak-pihak, khususnya BPJS Kesehatan, untuk dikonsolidasikan supaya tidak terjadi apa yang disebut kesalahpahaman. Yang berikutnya, masyarakat berhak mengajukan, seperti yang disampaikan Pak Mensos, sanggah dan reaktivasi kepada 3 jalur. Jalur yang pertama cek bansos, jalur yang kedua call center, jalur yang ketiga ada nomor WA. Ini menjadi saluran sanggah bagi para peserta yang sebetulnya berhak, tetapi dicoret karena sudah dianggap mampu. Selanjutnya saya persilakan Ibu Kepala. Masyarakat pun bisa melakukan updating desilnya melalui apa istilahnya fitur usul sanggah. Usia yang satu cek bansos di dalamnya fitur pemutakhiran, desil, fitur pemutakhiran desil. Ini penting untuk kepala desa, untuk kepala daerah, supaya betul-betul proaktif mendeteksi warganya agar desil yang terus berubah dan dinamis ini menjadi amanat penting agar tidak terjadi kesalahan. Sekali lagi ya, kepala desa, lurah, kepala daerah pada umumnya diminta proaktif dalam cek bansos pemutakhiran desil. Ini penting supaya semuanya tertangani. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, para jurnalis, para wartawan. Pertama, terima kasih. Yang kedua, kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi antara Mensos, Kepala BPS, dan Dirut BPJS Kesehatan. Kami memastikan terus-menerus bahwa seluruh proses pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, terkhusus kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran atau penerima bantuan iuran, akan terus terlayani dengan baik. Ya, itu pemerintah daerah melalui kepala desa tadi saya sebut. Jalur yang paling pokok sebetulnya itu kepala desa, melalui kepala desa itu kepala daerah langsung bisa menggunakan semua elemen ini. Nah, masyarakat pun bisa langsung. Kalau bisa ke kantor BPJS itu Boleh, bisa. Jadi ada jalur formal ya, RT, RW segala tadi ada itu jalur. Masuknya ke operator data desa. Ya, saya kira cukup. Oke, terima kasih semua. Saya akhiri.